Masya Allah. Ya Ustaz Syam, ini sebenarnya seperti apa sih ya gambaran indahnya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana cara Nabi terdahulu mencukur rambutnya. Nah seperti apa Ustadz? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya kita lebih kenal lagi kalau kita bermimpi bagaimana kita yakin kalau ini Rasulullah gitu ya. Jadi kalau dalam riwayat disebutkan kalau kita lihat video tadi itu agak berwarna rambutnya. Agak berwarna. Nah sedangkan dalam riwayat Bukhari Muslim itu rambut Rasulullah itu hitam. Jadi kalau ada rambut yang berwarna, peninggalan Rasulullah kemudian rambutnya berwarna, itu adalah mungkin saja sahabat yang mewarnai karena pada saat itu pengawetnya atau bahan untuk supaya awet itu adalah ada warnanya. Jadi membuat Rasulullah berwarna rambutnya. Tapi kalau dalam teks-teks hadis, riwayat-riwayat, rambut Rasulullah adalah berwarna hitam. Kemudian rambut Rasulullah tidak keriting, tidak pula terlalu lurus. Jadi rambut Rasulullah berombak atau bergelombang. Kata sahabat kalau Rasulullah menyisir rambutnya itu bagaikan ombak di pantai gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Rasulullah tidak pernah yang namanya lupa menyiapkan 3 hal sebelum tidur. 1, memenuhi tempat wudhunya, bejana untuk wudhu. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan menyiapkan siwaknya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sisirnya. Jadi Rasulullah SAW bangun tidur langsung yang namanya bersiwak. Setelah bersiwak langsung berwudhu. Setelah berwudhu Rasulullah menyisir rambutnya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya memberikan minyak kepada rambutnya. Kemudian kalau ditanyakan model atau style gaya rambut Rasulullah SAW, yang pertama disebut tadi oleh guru kita Ustazah Lulung, wafrah. Wafrah itu adalah sampai ke telinga beliau. Yang kedua adalah model rambutnya limmah. Limmah itu melewati telinga. Nah, dan yang terakhir adalah jummah. Jummah itu adalah sampai daripada bahu Rasulullah SAW. Kok ada perbedaan pendapat? Kok ada yang mengatakan sampai telinga doang, ada yang mengatakan melewati telinganya, ada yang mengatakan sampai kepada bahunya. Oh memang karena Rasulullah juga rubah-rubah model rambut. Masya Allah. Karena Rasulullah juga rubah-rubah model rambut. Di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka sekali yang namanya menyisir rambutnya ke belakang, ya kan? Klimis dan rambutnya disisir ke belakang. Ternyata para ahlul kitab itu yang namanya menyisir ke belakang juga. Maka Rasulullah SAW yang namanya belah kanan, ya belah kanan. Kemudian kadangkala Rasulullah belah kiri. Di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW belah tengah, setengahnya ke kanan, setengahnya ke kiri. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, para itu kan model rambut para ahlul kitab. Kata Rasulullah, saya lebih senang mengikuti ahlul kitab dibandingkan saya harus mengikuti orang musyrik. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu membedakan dirinya dengan yang namanya kaum musyrikin. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW itu masya Allah sangat indah sekali rambut beliau. Ya, Masya Allah ya. Maksudnya berarti sebenarnya dari zaman terdahulu juga udah ada ininya, maksudnya model-modelnya bukan Model zaman rambut. sekarang Model, aja gaya gitu rambut, kan. style rambut. Benar. Bahkan ada yang mengatakan juga dalam riwayat Rasulullah SAW pernah juga ada jambulnya gitu. Nah, iya luar biasa ya. Ustadz, tapi ini gimana nih kalau misalnya zaman Rasulullah itu gimana sih cara cukur rambutnya? Kalau cara cukur rambutnya seperti kita lah, dengan gunting, Sama ya? nggak mungkin pakai kapak lah. Ya sama lah seperti kita Jadi dengan sama-sama aja sama ya saja. Yang adatnya penting juga. mengikuti syariat, yang kedua tidak mengikuti yang namanya kaum musyrikin, yang ketiga ya sesuai dengan kalau laki-laki tidak pernah Rasulullah di bawah bahunya, ya kan kalau perempuan tidak pernah yang namanya di atas bahunya. Iya, Gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi Sama-sama. benar-benar ya jamaah, bukan hanya di zaman kita aja. Udah dari dulu Rasulullah tuh ngajarin kita ya, Masya Allah. Luar biasa ya kebersihan. Nah ini sekarang sudah waktunya kita menghubungi jamaah ya yang mau curhat online, sudah tersambung. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan sedikit masalah saya. Ya. Jadi saya ini sudah beberapa kali kena KDRT oleh suami saya. Sampai yang terakhir itu mulut saya sampai berdarah. Dan saya menceritakan itu kepada ibu mertua saya
untuk meminta tolong menasihati ataupun menegur suami saya. Tapi justru tanggapan ibu mertua saya itu datar sekali, hanya menanyakan itu kenapa dan suruh sabar saja. Lalu menanyakan hal lain selain masalah yang baru saja terjadi. Dan saya memang tidak pernah menceritakan masalah keluarga saya sama orang tua saya sendiri maupun sama kedua mertua saya. Tapi anehnya saat suami saya yang menceritakan permasalahan kepada ibu mertua saya malah langsung menyampaikannya kepada bapak mertua saya. Dan sampai tengah malam itu pernah saya didatangi jam 11 malam oleh kedua ibu bapak mertua saya. Dan malah menyalahkan saya tanpa menanyakan dulu penyebabnya. Jadi hanya mendengarkan omongan suami saya hanya lewat WA. Padahal saat masalah itu pun suami saya sempat ingin menceraikan saya dan mengusir saya dari rumah sama anak saya yang masih bayi waktu malam-malam. Saya rasa ibu mertua saya setiap kali suami saya yang salah tidak pernah disampaikan ke bapak mertua saya. Sedangkan kalau suami saya yang bercerita kepada ibu mertua saya, kalau dibilang salah gitu, ibu mertua saya langsung menyampaikannya kepada bapak mertua saya. Dan yang saya takutkan itu malah nantinya timbul tidak baik di antara saya, bapak mertua saya dan ibu mertua saya. Begitu Ustazah. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Aduh Ustazah Lulung, Aduh sedih saya. sedih, kesel saya dengarnya. Subhanallah, silakan Ustazah. Ya jadi Mbak, pertama ya tenangin dulu hati. Ya namanya juga rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Kita nggak ada ujian dari mertua, nggak ujian dari suami, nggak ujian dari anak, ada aja kita ada ujian tetangga. Nah pertama kita sabar dulu. Alhamdulillah nih kita udah nanyanya di sini. Mudah-mudahan ya bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan memang saya sebel juga sih, maaf nih. Si mertua ini mentang-mentang sayang banget sama anak jadi egois. Anak salah jadi malah kagak pernah disalahin. Memang sih sabar itu istilah bahasanya sabar itu diam, tapi nggak bisa lama-lama seperti ini. Karena apa? Memang di dalam Al-Quran nyatakan kita berumah tangga nggak berdua. Berumah tangga itu adalah dua keluarga. Maka dibilang dalam surat An-Nisa ayat 35, jika ada persengketaan di antara kalian berdua, maka panggillah hakam min ahli wa hakam min ahliha. Panggil keluarga dua-duanya, jangan ngomong sama mertua doang. Karena mertua pasti sayang sama anaknya. Begitu tuh, ketutup matanya. Astagfirullahaladzim, maaf ya jadi emosi. Juga sih. Maaf ya pemirsa. Jadi yang pertama sabar dulu. Yang kedua, keegoisan yang namanya orang tua itu pasti ada sebabnya. Dia takut kehilangan anak laki-lakinya. Dan yang ketiga, sebagai seorang istri juga harus tegas. Tegas bukan berarti ngelawan. Tapi sabar pun bukan berarti diam. Tapi katakan, ya udah deh kalau emang ngomong sama mertua nggak bisa, main nggak bisa. Kalau gitu saya ingin ngomong sama orang tua saya. Kenapa? Kok kamu pengaduan? Bukan, rumah tangga adalah rumah tangga satu keluarga. Maka dalam An-Nisa tadi ya Mbak, mohon maaf, An-Nisa ayat 34-35, jika ada persengketaan undang yang namanya keluarga laki, hakam min ahli wa hakam min ahliya, dan keluarga perempuan. Ini lebih adil, jadi jangan berat sebelah. Insya Allah mudah-mudahan bisa terselesaikan. Dan doakan biar ini nggak berlarut-larut, enggak sih Pak Ustadz? Jangan berlarut-larut, kenapa? Nanti lama-lama kesian anak. Tadi Ya anaknya benar, masih kecil, Kaca. benar. Apalagi kalau sampai berantemnya depan anak juga ya Nah itu Ustazah dia, ya. dijaga juga. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, yang selalu kuat untuk menghadapi hal ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Lulung. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Sebelumnya saya salut sama Mbak. Mbak masih sama kami? Halo? Iya, Ya. Pak. Mohon Iya, izin, mohon maaf. Sebelumnya saya salut sama Mbak. Kenapa saya salutnya? Mbak pergi bertanya atau mengadukan pada tepatnya yakni mertua. Dan mudah-mudahan Mbak tidak mengadu kepada orang tua Mbak sendiri. Karena takutnya terjadi permasalahan yang luar biasa. Nah, yang saya tekankan bahwa semua yang dengar persoalan ini, saya kemarin ada curhat, saya speaker, anak saya dengar. Ada curhat, tapi anak saya dengar, nah dia kan pas ada di kamar saya terus dengar. Gak apa-apa, daripada belajar. Kasihan banget, 30 tahun, kenapa Pak? Ya, tapi abang enggak begitu ya sama mama ya. Dia gitu, Ya, Masya karena Allah. dia dengar istri itu lagi dipukul. Dia pas banget nih pertanyaan. Kata anak saya, abang enggak pernah ya? Iya, abang enggak pernah kan? Masya Allah. Karena abang sayang. Dia bilang gitu. Mohon izin, mohon maaf tanpa mau ikut campur. Yang pertama,
kewajiban suami untuk memberikan perlindungan kepada istri, begitu pula haknya istri untuk dilindungi. Dan haram hukumnya laki-laki memukul wanita. Apalagi istri, karena bisa jatuh talak satu. Sekali lagi, jatuh talak satu. Sebaiknya berkat mundur, lalu doakan suami. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Mbak, mudah-mudahan bisa terlalui ujiannya. Dan bismillah mudah-mudahan bisa perjuangin haknya ya Mbak ya. Kita sebagai perempuan ya Mbak ya. Bismillah. Mudah-mudahan. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ya aduh, ini lagi-lagi ya dengernya Masya Allah. Karena kita udah sebagai seorang istri, ibu juga ya Ustadz ya. Jadi berasa kalau kayak gini-gini nih aduh rasanya udah gregetan banget. Nah Ustadz Maulana ini kan kalau bayi ya, kalau bayi lahir itu kan ditimbang nih ya kan. Nah kemudian nanti berapa berat rambutnya kan biasanya suka sedekah berapa gitu kan dengan emas atau perak gitu. Nah kalau nggak dijalankan apakah sang anak masih punya utang? Nah itu gimana ya Ustadz? Waduh gimana, mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Apakah anak bayi kalau lahir dipotong rambutnya keseluruhan atau 3 lembar kayak orang tahalul? Mau tahu? Itu bisa terjadi nggak? Ustadz? Bisa, kita akan bahas sesaat lagi. Nah ya udah deh berarti ditahan lagi nih ya. Lagi-lagi dibikin jamaah penasaran. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah.